Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nadia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Apakah belajar hari ini menyenangkan? Cukup menyenangkan, Bu. Oke, sesuai dengan kesepakatan atau kontrak kita sebelumnya, pada siang hari ini kita akan melaksanakan konseling ya, Nadia. Iya, Bu. Baik, sebelum kita lanjut nih, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah Nadia sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah, Bu. Oke, berarti ini baru pertama kali ya. Iya, Bu. Baik, karena ini baru pertama kalinya Nadia melakukan konseling, jadi Ibu akan menjelaskan apa itu konseling terlebih dahulu agar Nadia mengetahui apa itu konseling. Nah, konseling ini merupakan salah satu layanan berupa bantuan yang diberikan oleh guru BK terhadap siswa yang memiliki suatu permasalahan yang harus dientaskan. Konseling ini bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Nah, seperti yang kita lakukan melalui via Zoom. Konseling yang kita lakukan ini merupakan konseling online atau biasanya disebut dengan cyber counseling, yang dimana hal ini berupaya memberikan layanan konseling menjadi lebih maksimal. Bagaimana? Apakah sampai sini Nadia bisa memahami apa yang Ibu sampaikan? Baik, Bu. Sejauh ini saya bisa memahami yang Ibu sampaikan. Baik, kalau Nadia sudah memahami, kita lanjut ya. Coba Nadia ceritakan kepada Ibu terkait permasalahan yang sedang dialami Nadia. Saya akhir-akhir ini tidak ada yang tidak biasa, Bu, dari diri saya. Hal ini tuh berkaitan dengan pembelajaran saya, Bu. Bagaimana ya saya menjelaskannya, Bu? Saya cukup bingung, Bu, untuk menjelaskannya. Baik, Nadia. Jadi, sebelum itu, di dalam konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, jadi apapun masalah yang Nadia ceritakan dan sampaikan ke Ibu itu akan hanya Ibu dan Nadia saja yang mengetahuinya. Jadi, Nadia tidak perlu khawatir. Lalu juga ada asas keterbukaan. Konseling dengan kita melakukan ini dengan tujuan untuk membantu permasalahan yang sedang Nadia rasakan agar apa yang sedang Nadia alami yang mengganggu perasaan Nadia bisa terentaskan dan juga terdapat asas kesukarelaan. Ibu mau tanya dulu nih, eh Nadia melakukan konseling ini atas keinginan sendiri atau paksaan dari orang lain? Atas keinginan saya sendiri, Bu. Baik, berarti Nadia sudah siap untuk melakukan konseling hari ini. Nah, kita akan melakukan konseling sekitar 15-30 menit ke depan ya. Baik, Bu. Bu, siap. Baik, bisa kita mulai ya sekarang. Nah, sekarang Nadia ceritakan permasalahan yang sedang dihadapi Nadia, sehingga menyebabkan Nadia harus melakukan konseling.
Jadi begini Bu, saya merasa akhir-akhir ini tuh semangat saya dalam belajar menurun Bu, dan terbukti dari nilai-nilai saya yang rendah Bu. Nah, saya bingung bagaimana ya caranya agar semangat saya dalam belajar menjadi lebih bangkit Bu. Oke, jadi di sini Nadia memiliki masalah dalam semangat belajar menjadi menurun ya. Ya Bu, seperti itu. Kalau Ibu boleh tahu nih, hal yang menyebabkan Nadia tidak semangat dalam belajar itu apa ya? Di saat pembelajaran berlangsung, saya sering tidur Bu di saat jam pelajaran dan badan saya sangat lemah serta tidak bersemangat dalam belajar. Jadi Nadia di sini sering tidur di saat jam pelajaran berlangsung gitu. Iya Bu. Oke, kalau Ibu boleh tahu nih, apa penyebab Nadia sering tidur di saat jam pelajaran dan tidak bersemangat dalam belajar? Eh, saya pada malam hari sering tidur larut malam Bu, sekitar jam 2 atau jam 3 saya baru tidur. Nah, dikarenakan saya tidak cukup tidur, akhirnya saya tidur di kelas Bu. Oke, kira-kira nih kegiatan apa yang Nadia lakukan sampai-sampai Nadia harus tidur jam 2 atau jam 3? Biasanya saya tuh nonton film Bu, tanpa saya sadari ternyata saya berlebihan menonton filmnya dan membuat saya kecanduan. Dan saya tidak sadar bahwasanya ini tuh berdampak pada nilai-nilai saya. Sekitar 1 bulan ini nilai saya benar-benar turun Bu, dan saya dalam belajar tidak seperti biasanya. Baik, berarti hal yang menyebabkan tidak semangat belajar, nilai-nilai Nadia turun, semua yaitu karena Nadia sering bergadang sehingga menyebabkan Nadia tidur di kelas dan tidak fokus dalam belajar. Betul, betul Bu. Jadi saya harus gimana ya? Sebelumnya, apakah hal seperti ini pernah terjadi atau sudah berapa lama? Baru sekarang ini Bu terjadi sekitar 4 bulan. Awalnya tidak sampai merambah ke belajar saya, tetapi setelah saya lihat 1 bulan, saya sangat-sangat menurun dalam belajar. Oke, baik. Setelah Ibu mendengar penjelasan dari Nadia, yang dimana Nadia sering bergadang ya, menyebabkan tidak cukup tidur juga. Nah, untuk menonton film tidak masalah, tetapi Nadia boleh mengisi waktu luang di saat sedang senggang. Akan tetapi dilihat lagi apakah wajar menonton film selama itu. Alangkah baiknya nih Nadia membuat jadwal berapa lama Nadia untuk menonton film setelah menyelesaikan tugas sekolah. Nah, sekiranya sudah cukup untuk menonton film di malam hari, mungkin Nadia harus menentukan waktu tidur misalnya jam berapa, apakah jam 10 atau setengah 11, agar nantinya saat Nadia pergi ke sekolah, Nadia tidak mengantuk lagi dan bisa mengikuti pelajaran di kelas. Apakah hal ini efektif Bu? Coba Nadia terapkan ini, insya Allah pasti sangat efektif. Baik Nadia, setelah mendengarkan apa yang Nadia sampaikan tadi terkait masalah belajar yang sedang Nadia rasakan sekarang ini, nah dari layanan konseling ini tentunya
hanya membantu Nadia dalam mengentaskan masalah. Namun di sini tetap Nadia sendiri yang menyelesaikannya. Ibu hanya mengarahkan melalui pemberian layanan konseling saja. Apakah bisa Nadia pahami? Baik, Bu, bisa saya pahami. Oke, Nadia, dalam konseling ini Ibu akan menggunakan teknik miracle equation. Teknik apa, Ibu? Teknik miracle equation ini adalah yang dimana nantinya Ibu akan memberikan pertanyaan berupa kata seandainya yang berada di dalam kalimat pertanyaan yang akan Ibu tanyakan kepada Nadia. Bagaimana Nadia? Apakah bisa Nadia pahami? Baik, Bu, bisa dipahami. Baik, sekarang Ibu akan bertanya kepada Nadia. Nih, seandainya setelah melakukan konseling ini, apakah Nadia akan menerapkan saran yang Ibu katakan tadi? Seandainya saya memiliki kesempatan, saya akan menerapkan saran yang Ibu berikan tadi agar nantinya semangat saya dalam belajar meningkat dan tidak tidur di kelas lagi. Baik, jika seandainya nih, apakah Nadia akan mulai menerapkan hal tersebut mulai dari malam ini? Saya akan menerapkan saran yang Ibu berikan mulai dari malam ini agar nantinya saya lebih terbiasa. Baik, jika seandainya jika malam ini ternyata belum berhasil saran yang Ibu terapkan, yang Ibu berikan tadi, apakah Nadia akan tetap berusaha? Eh, saya akan berusaha terus sampai jam tidur saya menjadi lebih efektif supaya saya menjadi lebih semangat dalam belajar dan agar nantinya saya tidak tidur di kelas dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Saya akan mengatur jadwal saya saat menonton film agar waktu saya tidak terbuang sia-sia. Oke, bagus sekali. Berarti Nadia sudah memiliki niat agar Nadia menjadi lebih semangat lagi dalam belajar seperti semula. Semoga dari proses konseling ini Nadia memiliki pandangan ke depannya terkait permasalahan yang Nadia hadapi ya. Iya, Bu, saya akan mencoba menerapkannya. Nah, bagaimana nih perasaan Nadia setelah melakukan konseling hari ini? Apakah Nadia merasa cukup pertemuan hari ini atau mau diadakan pertemuan selanjutnya? Saya merasa lega dan tidak bingung lagi, Bu, menghadapi permasalahan yang saya miliki. Dan saya rasa sudah cukup untuk pertemuannya. Mungkin jika saya memiliki masalah lain, saya akan menghubungi Ibu kembali. Oke, berarti sudah cukup ya untuk konseling kita hari ini? Iya, Bu, sudah cukup. Oke, sekiranya Nadia sudah cukup, berarti konseling hari ini kita tutup dan jika tidak ada yang ingin Nadia sampaikan lagi ya. Baik, Bu, terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Sama-sama Nadia, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.